Kaum muslimin yang kami muliakan, dinding ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimulai dengan nama Allah, dimulai dengan zikir, dimulai dengan doa oleh Zulkarnain beserta bala tentaranya. Maka sejak itu didoakan, sejak itu dinding ini bukan hanya dinding biasa, tapi dinding berlapis kekuatan zikir dan doa. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu menjebol dinding ini. Kata Rasulullah SAW, nanti kita bacakan hadisnya, bahwa setiap kali Ya'juj Ma'juj berhasil melobangi dengan kerja keras yang dahsyat, setiap kali dia berhasil melobangi sebesar ini, hari pun sudah malam. Kata pemimpinnya, balik lagi, besok kita lanjutkan. Dalam satu malam itu Allah telah kembalikan utuh dinding ini. Besok mereka lihat lagi, sudah ketutup lagi, semangat mereka nggak pernah patah, tidak pernah padam, ulang balik sampai tenggelam matahari, hari gelap, mereka sudah berhasil melobang lagi kecil. Tapi tidak pernah, besoknya balik lagi. Seperti itulah hari-hari mereka, Pak. Luar biasa gigih ini manusia, Ya'juj dan Ma'juj. Inilah yang dicor oleh Zulkarnain. Subhanallah kaum muslimin. Sekali lagi Ibnu Battutah telah sampai kemari. Ibnu Battutah bercerita apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, dan apa rekomendasi dari penduduk setempat. Bahkan penduduk setempat mengatakan jangan pernah pergi ke situ. Semacam ada hawa kematian kalau mendekat ke sana, Pak. Merinding seluruh bulu roma. Saya pernah mendengar dari Ustadz anak kandungnya Abu Bakar Al-Ba'asyir. Beliau mengatakan beliau pernah mendekati tempat itu. Memang beliau mengatakan semacam ada hawa negatif yang sangat tidak nyaman. Tidak ada penduduk yang berani mendekati tempat ini, Pak. Tayyib. Dan ini ada janji dari Allah bahwa ada masanya nanti akan keluar, akan lepas, akan runtuh. Ketika ini runtuh, maka mereka pun meluncur seperti sarang semut yang diganggu, keluar semutnya kemudian merata kemana-mana. Makanya beliau mengatakan hadza, ini adalah rahmat dari Rabbku. Dia tidak sombong. Sesuatu yang dibangun di atas kerendahan hati, ketawaduan, maka dia akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sesuatu yang dibangun di atas kesombongan dan keangkuhan, Allah akan hancurkan dia dengan sangat cepat. Kaum muslimin, tahukah Bapak, Ibu, berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Berapa jumlahnya? Jumlah Ya'juj dan Ma'juj silahkan buka di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 953. Lihat di situ ada hadis sahih. Subhanallah, Bapak akan tercengang. Jumlah mereka tidak main-main. Adam dipanggil oleh Allah, Adam, kumpulkan anak cucumu yang akan masuk ke neraka. Jumlah mereka dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah ahli neraka. Dan Nabi mengatakan yang 999 ahli neraka itu adalah perbandingan jumlah Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Mayoritas penduduk neraka nanti di dalam neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya belum mampu membayangkan betapa banyak jumlah mereka. Kumpulkan manusia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, bandingkan dengan jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata jumlah Ya'juj dan Ma'juj dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah mereka saat itu. Subhanallah kaum muslimin. Dengarkan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang perintah Allah kepada Adam alaihissalam. Ini sebentar, penekanan kita di sini adalah dari anak keturunanmu. Berarti Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Bukan seperti penggambaran kaum barat di sana. Mereka mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah sejenis monster di bawah tanah yang nanti akan muncul dalam bentuk yang macam-macam, menakutkan, mengerikan. Enggak. Ya'juj dan Ma'juj di dalam hadis ini anak keturunan Adam. Jelas? Perbandingan jumlah manusia yang ada dengan Ya'juj dan Ma'juj. Manusia juga, tapi banyaknya jumlah mereka itu keterlaluan, Pak. Sekarang pertanyaan yang juga tidak terjawab, lebih bagus kita katakan Allahu a'lam, adalah apakah sejak Ya'juj dan Ma'juj dikurung ini sampai sekarang dia beranak pinak di sana? Apakah dia tidak termakan oleh waktu, tidak tersisir oleh zaman? Apakah dia tidak mati? Apakah dia hidup terus? Kalau dalam banyak riwayat, iya, mereka termasuk jenis makhluk Allah yang dipanjangkan umur. Dan mereka kayak kelinci, Pak, beranak pinak terus berkembang biak. Dan mereka semakin kuat.
Semasa mereka masih zaman manual, masih menggunakan pedang, tombak, panah, memang betul-betul asli manual. Ketika mereka lepas nanti, alam seperti tidak berubah menurut pandangan mereka. Sebab apa? Menurut mereka, mereka baru berapa hari seperti Ashabul Kahfi merasakan baru berapa hari di dalam gua. Sehingga ketika mereka keluar, manusia sudah kembali ke senjata manual. Orang sudah kembali mengandalkan jalan kaki dan berkuda, berperang dengan tombak dan panah. Semua ketamadunan yang ada sudah dihancurkan oleh Allah melalui agenda besar. Meteor menghantam bumi, dukhan menyelimuti bumi, peperangan, penghancuran. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj lepas keluar, dia menganggap tidak ada yang berubah. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas penduduk neraka itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa banyak, Pak. Kita sekarang ada berapa miliar penduduk manusia di bumi ini? 7 miliar, lebih kurang. Gabungkan dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sudahlah digabungkan begitu, Rasul tetap mengatakan mayoritas penduduk neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak bisa bayangkan enggak? Manusia macam apa sebenarnya mereka ini? Banyaknya jumlah mereka, brutalnya mereka, jahatnya mereka. Yuk kita lihat di kitab Zikir Akhir Zaman, halaman 375. Silakan dibaca. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Ini hadis sahih Muslim. Hai Isa, hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan mereka. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghadang mereka. Tidak ada. Hai Isa, bawa hamba-hambaku bersamamu. Bawa mereka, larilah kalian ke tempat-tempat yang tinggi. Dan pusat tempat pelarian yang direkomendasikan oleh Allah adalah Gunung Tursina. Wat-Tur, Wat-Tini Waz-Zaitun, Wa-Turisina. Wa-Turisin. Kaum muslimin, Turisin adalah tempat yang dikeramatkan oleh Allah. Di sana Musa mendapatkan wahyu pertama, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Musa, lepaskan sendalmu. Kamu ada di tempat yang suci sekarang. Ikhlaq na'lik fa innaka biwadin. Ya, tanggalkan sandal engkau. Engkau ada di tempat yang suci. Ini adalah tempat di mana Dajjal juga tidak bisa mendekat. Tursina adalah tempat Dajjal tidak bisa mendekat. Dan Ya'juj Ma'juj, seberapa banyak mereka tidak mampu menembus garis gaib yang sudah Allah tetapkan di sekitar kaki Gunung Tursina. Saat Isa naik ke atas, sudah Ya'juj Ma'juj melihat dari bawah. Mereka melihat, tapi mereka tidak mampu menjangkau. Tidak fisik mereka, tidak senjata panah mereka. Pak, Ya'juj Ma'juj ini terkenal dengan panahnya yang sampai puluhan kilo. Belum ada di bumi yang sanggup mengalahkan kekuatan panahnya Ya'juj Ma'juj. Bapak akan dengarkan hadis nanti. Rasul mengatakan, ketika Ya'juj Ma'juj telah mengalahkan seluruh penduduk dunia, ketika Ya'juj telah membantai banyak manusia di muka bumi, Ya'juj akhirnya melayangkan panah-panah mereka ke arah langit. Ya, ketika dilepaskan tembus awan. Panah-panah mereka itu tembus ke awan, balik ke bumi dalam keadaan bergelimang darah. Lalu apa kata Ya'juj dan Ma'juj? Kita telah kalahkan seluruh penduduk bumi dan kita telah kalahkan penduduk langit. Tidak ada hari ini yang mampu melawan kita. Subhanallah, betapa kuatnya Ya'juj Ma'juj ini, Pak. Hidung aja yang pesek, Pak. Hidungnya pesek. Ciri-ciri fisiknya lebih mirip kepada orang Mongol, lebih mirip kepada orang Tartar, lebih mirip kepada orang barbar. Lihat sifat-sifatnya nanti dijelaskan oleh Nabi SAW. Lanjutkan dulu terjemahannya. Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj muncul sebaik Dajjal mati. Dajjal mati, Yahudi langsung dihabisi, kemudian langsung Ya'juj Ma'juj. Jadi Pak, runutannya begini. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin bersama Nabi Isa membunuh sehabis-habisnya orang Yahudi, sehingga tidak tersisa satu orang pun manusia. Setelah itu salib dihancurkan, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satu agama pun Islam saja. Orang yang belum masuk Islam nunda-nunda waktu, rencananya sih ada, dan mereka baru akan menyatakan Islamnya ketika matahari terbit dari barat. Tapi sudah ditutup pintu penerimaan Allah, dan pintu taubat juga sudah ditutup. Kaum muslimin, saat itu kaum muslimin sudah aman dan nyaman
mereka mulai pulang ke kampung-kampung mereka sendiri. Ada yang pulang ke Irak, ada yang pulang ke Yaman, ada yang pulang, pokoknya sudah kembali. Ada yang pergi ke Hijaz, ada yang pergi ke Najd. Masing-masing kembali ke kampung halaman mereka. Kata Rasulullah, di tengah jalan mereka dikagetkan dengan kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti langsung nyambung tuh Pak. Di tengah jalan langsung dikepung. Mereka mencoba lari menyelamatkan diri, bergabung kembali. Tapi sebagian mereka tidak mampu, lalu mereka mencari tempat berlindung sendiri-sendiri. Dalam keadaan itu banyak yang meninggal, para orang-orang yang beriman. Enggak kelawan, gimana mau melawan? Dan itulah syahid yang terakhir. Siapapun yang didapatkan oleh Ya'juj Ma'juj, itulah syahid yang terakhir. Mencoba melawan yang enggak kelawan Pak, ngadapin makhluk atau manusia, hobi perang, cinta darah, tidak ada kasih sayang, dan paling brutal cara perangnya, tidak terkalahkan. Baik, Nabi Isa terkepung di atas gunung Tursina. Orang-orang beriman yang ada di atas kelaparan. Jadi kepung Pak, dari mana dapat makanan? Gunung Tursina kan tandus. Tadi danau ini ada air kata Ya'juj Ma'juj. Padahal kelompok yang pertama dari rombongan Ya'juj Ma'juj ini udah nyampe duluan di danau Tiberias, yang masih sisa airnya sedikit, diminum oleh mereka. Sehingga ketika mereka minum, yang bagian belakang nyampe ke situ, loh kemarin kan ada air di sini kok habis? Perasaan mereka masih baru saja kejadiannya. Kemarin kan ada air kok habis? Padahal sisa air yang tersisa sedikit itu dihabisi oleh kawan-kawannya di depan. Tidak ada air sungai yang mengalir, mereka keringkan dengan cara mereka minum. Mereka kehausan Pak. Saking banyaknya jumlah mereka. Kebayang gak sih? Saking banyak jumlah mereka sampai-sampai sisa air danau habis kering oleh mereka. Tidak ada masuk sumber mata air yang masih menyisakan air, habis oleh mereka. Tidak ada hewan ternak mereka habisi. Tidak ada manusia yang mereka jumpai melainkan mereka bantai, mereka bunuh. Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, itulah saatnya orang Arab habis, tinggal tersisa sedikit. Yang sedikit itulah yang lari bersama Isa alaihissalam. Pertanyaannya, nyampe nggak ke Indonesia tuh Ya'juj Ma'juj? Nggak akan nyampe nanti. Kita akan bacakan hadisnya. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini mengelilingi seluruh dunia. Dan bukan hanya mengelilingi, membungkus dunia. Kata Rasulullah, sejauh mata memandang, kepala mereka aja yang nampak. Masya Allah, nggak kebayang Pak, gimana cara ngelawannya. Nggak ada manusia yang perkasa di hadapan Ya'juj Ma'juj. Ada kekuatan yang tidak mampu dihadapi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua kekuatan di bumi telah tunduk. Semua kekuatan yang ada di bumi, semua penguasa telah dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj. Tapi ada satu kekuatan yang Ya'juj Ma'juj benar-benar luluh di atas kekuatan itu, yaitu doa dan zikir umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Isa alaihissalam. Kita akan bacakan nanti kaum muslimin. Stop sampai di situ dulu. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.